Bapak dan Ibu, saya akan mempresentasikan penerapan Edmodo di SMK Arga Husada Pare. Perkenalkan, nama saya Francisca Sinta Megawardhani SSI APT. Saya berasal dari SMK Arga Husada dan saya tergabung dengan pelatihan kelas digital kelompok 2 batch 6. Ini adalah keterangan dari akun guru yang telah saya buat di Edmodo. Pada saat membuat akun guru, kita akan memperoleh username. Dan username saya adalah fsinta76. Sedangkan ini adalah alamat email yang saya pakai ketika mendaftar di Edmodo. Email saya adalah fsinta90@gmail.com. Ini adalah tampilan akun guru saya, dan yang ini adalah tampilan dari isi profil akun guru saya di Edmodo. Sedangkan foto yang ini adalah foto pada saat saya membantu salah satu rekan untuk membuat akun guru di Edmodo. Slide berikut ini berisi keterangan nama kelas atau grup dan kode grup yang dibuat pada akun guru. Nama kelas maya saya adalah SMK Arga Husada _farmakognosi dan kode grup saya adalah YDSAWB. Ini adalah tampilan dari kelas maya saya, yaitu SMK Arga Husada Farmakognosi, dan foto yang di sini menunjukkan aktivitas yang telah saya lakukan, yaitu mengirim kuis untuk kelas maya saya tersebut. Kita beralih ke slide selanjutnya yang berisi anggota atau siswa yang tergabung pada kelas maya saya. Sebenarnya anggota pada kelas SMK Arga Husada Farmakognosi berjumlah 25 orang. Namun tidak semua bisa saya tunjukkan pada slide, maka saya mengambil beberapa siswa sebagai contoh. Foto yang ini menunjukkan kegiatan siswa pada saat membuat akun siswa yang dilakukan secara berkelompok di perpustakaan sekolah. Slide ini berisi bahan ajar di perpustakaan atau library saya di Edmodo. Ini adalah tampilan isi dari perpustakaan pada akun saya, sedangkan yang di sebelahnya ini adalah contoh dari bahan ajar maupun buku pegangan yang saya simpan pada perpustakaan tersebut. Pada pembuatan kuis di akun guru Edmodo, kita bisa membuat dalam 5 tipe soal. Tipe soal yang pertama adalah pilihan ganda. Di sini siswa harus memilih salah satu jawaban yang benar pada beberapa pilihan jawaban yang telah disediakan. Tipe soal yang kedua adalah benar atau salah. Pada tipe soal ini, siswa akan menjawab pertanyaan dengan memilih antara dua jawaban, benar atau salah. Sedangkan tipe soal yang ketiga adalah soal isilah, di mana terdapat kolom kosong yang disediakan, sehingga siswa bisa menjawab pertanyaan dengan mengisi jawaban yang benar pada kolom tersebut. Tipe soal yang keempat adalah mencocokkan. Pada tipe soal ini ada dua kolom,
yaitu kolom kanan yang berisi pertanyaan dan kolom kiri yang berisi jawaban. Tugas siswa adalah mencocokkan atau menjodohkan kolom kanan dengan kolom kiri dengan cara mengatur jawaban pada kolom kiri sehingga menjadi jawaban yang benar untuk pertanyaan yang ada pada kolom sebelah kanan. Sedangkan tipe soal yang terakhir atau tipe soal yang kelima adalah soal IC atau jawaban pendek. Di sini siswa menuliskan jawaban secara singkat dengan jelas dan benar sesuai dengan pertanyaan yang tertera pada soal. Ini adalah contoh 5 tipe soal yang saya gunakan pada salah satu kuis saya. Pada slide selanjutnya berisi aktivitas siswa di grup, bisa berupa komentar, pengerjaan tugas, dan pengerjaan kuis. Saya memilih untuk menunjukkan buku nilai yang ada pada kelas SMK Arga Husada Farmakognosi. Karena pada buku nilai akan terlihat angka yang diperoleh siswa pada saat mereka telah mengerjakan tugas atau kuis secara lengkap. Ada 2 contoh nilai yang terlihat pada buku nilai saya. Yang pertama adalah contoh yang terlihat lengkap nilainya yang menunjukkan bahwa siswa telah mengerjakan kuis dan mengirimkan kepada kelas maya secara lengkap. Pada kuis yang ini saya membuat dengan 4 tipe soal, kecuali soal IC atau jawaban pendek, sehingga bisa langsung dikoreksi secara otomatis dan langsung terlihat hasilnya pada buku nilai. Pada contoh yang kedua, tertulis telah dikumpulkan. Pada kuis ini, saya membuat dengan 5 tipe soal. Sebenarnya siswa telah mengumpulkan dan menjawab kuis secara lengkap. Tetapi pada kuis ini, terdapat tipe soal jawaban pendek atau IC yang harus dikoreksi manual oleh guru. Setelah dikoreksi, guru akan memasukkan nilai secara manual pada buku nilai. Jadi pada contoh yang terlihat ini, siswa sebenarnya sudah mengumpulkan tugas atau kuis secara lengkap, tetapi guru belum sempat mengoreksinya, sehingga nilai belum tampil di buku nilai. Ini adalah tampilan yang menunjukkan aktivitas siswa ketika mengumpulkan kuis. Telah terlihat tulisan dikerjakan yang membuktikan bahwa siswa benar-benar telah mengerjakan kuisnya secara lengkap. Kesan saya memanfaatkan Edmodo di kelas atau di SMK Arga Husada adalah Edmodo membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan serta membantu menyiasati waktu belajar yang terbatas di sekolah, sehingga siswa SMK Arga Husada bisa belajar dan memanfaatkan waktu luang di rumah untuk mengerjakan tugas serta mendalami materi yang diajarkan. Maksud saya adalah Edmodo memberikan suasana dan wawasan proses belajar yang baru kepada siswa-siswi saya, bahwa belajar tidak harus terpaku di dalam kelas, serta memberikan suasana menyenangkan
karena ada media yang lain yang bisa digunakan untuk belajar. Sedangkan maksud saya, Edmodo bisa menyiasati waktu atau jam belajar yang terbatas di sekolah adalah dengan adanya akun kelas maya, saya bisa mengirimkan materi, teori pelajaran maupun teori untuk praktikum, beserta tugas dan kuisnya, sehingga siswa bisa mempelajari dan mendalami materi secara mandiri di rumah. Arga Husada adalah sekolah menengah kejuruan di mana siswa-siswi dituntut untuk lebih terampil karena dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus sekolah. Sehingga skill yang mereka punya harus benar-benar dipersiapkan sejak dini. Dan biasanya skill yang mereka peroleh didapatkan dari banyak dan seringnya mereka melakukan praktikum. Sementara di sekolah saya tidak memungkinkan untuk menambah waktu atau jam untuk praktikum karena banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari. Harapan saya, dengan penggunaan Edmodo, siswa sudah mengerti dan mendalami materi di rumah, sehingga saat mereka belajar di sekolah, tinggal berdiskusi dengan guru mengenai hal-hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Setelah itu, mereka bisa melakukan praktikum dengan waktu yang lebih panjang karena waktu yang digunakan untuk membahas teori lebih dipersingkat. Bapak dan Ibu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam digital.